Maybe sleep will find you there. In your dreams, you hear your name. But you'll forget before morning breaks. Di umur 11 tahun, wanita ini sudah menjadi seorang pembunuh berantai. Dia melakukannya semata-mata hanya untuk kesenangan. Semua korbannya adalah anak kecil di bawah umur, dan dia melakukannya itu dengan penuh sukacita. Bersama saya, Vince Budi, mari kita bahas sosok Mary Bell. Ya, kembali lagi bersama saya, Vince Budi. Oke, jadi selama ini kita udah bahas kayak kejadian-kejadian misteri, terus kejadian berdarah juga, yang kemarin kita bahas soal perang sampit, bahas konspirasi, tapi gue rasa gue belum pernah bahas soal pembunuhan, oke? Jadi di konten sini gue mau bahas seseorang ya, seorang anak perempuan yang bernama Mary Bell. Ya, jadi anak kecil ini lahir pada masa-masa tahun 50-an, dan sekarang dia masih hidup ya. Jadi jangan berpikir kalau dia sudah mati, dia itu sekarang masih hidup. Tapi ya nanti kita bahas lebih detail, oke, mengenai kehidupan dia saat ini. Mary Bell lahir pada 26 Mei tahun 1997 ya. Jadi Mary Bell ini kalau dihitung-hitung sekarang umurnya itu sekitar ya 63 tahun. Dia lahir di Inggris, tepatnya di kota Newcastle. Jadi dahulu Newcastle itu terkenal dengan angka kriminalnya yang tinggi. Dan Mary Bell ini lahir di situ. Dia lahir dari seorang pelacur ya. Jadi ibunya itu adalah seorang pelacur yang bernama Betty McCricket. Betty McCricket ini pada saat melahirkan Mary Bell, dia itu tidak tahu siapa yang menghamili dirinya gitu. Jadi pada saat Betty hamil dan melahirkan Mary Bell, Betty mengatakan kepada dokter, "Bawa pergi barang itu dariku." Betty menganggap bahwa anaknya yang lahir itu adalah seperti sebuah barang atau properti. Jadi Mary Bell dari awal benar-benar sosok yang tidak diinginkan oleh ibunya sendiri. Usut demi usut, jadi ketahuan bahwa ayah dari Mary Bell ini adalah Billy Bell. Billy Bell ini adalah seorang perampok ya, perampok yang bengis, dan ia pernah dipenjara karena melakukan kasus perampokan. Setelah lahir, Mary Bell beranjak besar. Ia selalu mendapatkan percobaan pembunuhan dari Betty McCricket, ibunya sendiri. Dan ia pun selalu mendapatkan pelecehan seksual dari lingkungan di sekitarnya. Beberapa kali Betty pernah mencoba membunuh Mary Bell, dan itu terlihat seakan-akan seperti kecelakaan. Mary Bell didorong dari jendela rumahnya hingga jatuh. Kemudian Mary Bell pun pernah dibikin overdosis dengan pil tidurnya. Ya, pantas saja jika
Maribel menjadi seorang psikopat karena kejadian tersebut yang menimpa dirinya semasa waktu kecil. Korban pertama dari Maribel ini terjadi pada 25 Mei tahun 1968. Jadi di tahun 1968 itu, pada saat itu ada seorang anak kecil yang baru berumur 4 tahun yang bernama Martin Brown. Waktu itu Brown kecil sedang bermain dengan Maribel di sebuah rumah kosong. Ya, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Martin Brown dicekik oleh Maribel. Ia tidak bisa bernapas, kemudian mati. Kemudian setelah hari makin larut, orang tua dari Martin Brown mencari-cari anaknya, tidak kunjung ketemu. Kan tetapi beberapa hari kemudian Martin Brown ditemukan dan pihak kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap jasad dari Martin Brown tidak menemukan tanda-tanda apapun. Diduga pada saat itu Maribel melakukan pembunuhan, namun karena cekikannya tidak kuat sehingga dia tidak meninggalkan bekas apapun. Dan setelah melakukan pembunuhan tersebut, Maribel seperti tidak merasa melakukan kesalahan, tidak merasa seperti sehabis melakukan pembunuhan. Dia hanya meninggalkan mayat dari Martin Brown, lalu kembali bermain dengan teman dekatnya pada saat itu, yaitu Norma Bell. Ya, tapi ini disclaimer dulu ya. Dari informasi yang gue cari, mungkin mereka itu punya nama marga, nama keluarga yang sama Bell, tetapi tidak ada hubungan darah sama sekali di antara mereka berdua. Jadi bisa dibilang itu hanya kebetulan semata, oke? Sosok Maribel ini, selain dia itu menikmati melakukan pembunuhan, dia itu butuh sekali perhatian dari orang sekitarnya. Setelah kematian dari Martin Brown itu viral di daerahnya, dia merasakan bahwa dia ingin mendapatkan perhatian lebih. Dan pada saat itu beberapa hari kemudian, bersama dengan temannya Norma, ia membobol suatu sekolah kesehatan. Setelah ia melakukan pembobolan, ia melakukan vandalisme, mengacak-acak sekolah tersebut, kemudian meninggalkan beberapa pucuk kertas yang diberikan pesan bahwa sosok Maribel mengakui bahwa dia telah membunuh Martin Brown. Namun karena sosok Maribel terkenal bohong dan suka mencari sensasi, maka pihak kepolisian pun hanya menertawakan dan menganggap bahwa itu hanyalah sebuah lelucon dari sosok Maribel. Dan kejadian yang benar-benar terlihat sekali, dia itu sebagai seorang yang kayak sosok psikopat ya menurut gua. Jadi beberapa hari setelah kematian Martin Brown, Maribel datang ke rumah Martin Brown, bertemu dengan orang tua dari Martin Brown. Setelah itu Maribel bertanya, apakah Martin ada di rumah? Kemudian ibunya menjawab, Martin sudah meninggal. Kemudian Maribel menjawab, aku tahu dia sudah meninggal, tapi aku ingin melihat dia di dalam peti matinya.
Setelah mendengar itu, ibu dari Martin Brown pun menangis, kemudian menutup pintu rumahnya dengan kencang di depan mata Mary Bell. Beberapa minggu kemudian, tepatnya 31 Juli 1986, ditemukan kembali sosok mayat anak laki-laki berusia 3-4 tahun. Anak itu bernama Brian Howe. Brian meninggal dengan luka tusuk di pahanya. Kemudian yang paling parah adalah alat kelamin dari Brian Howe dimutilasi. Ya. Setelah itu geger kejadian tersebut, dan juga rambut dari Brian Howe digunting. Ada satu kejanggalan di tubuh dari Brian Howe. Bagian perutnya, di bagian perut dari Brian Howe diukir huruf M. Ya, itu seperti inisial bagi Mary Bell. Jadi dia mengukir perut dari mayat Brian Howe dengan sebuah silet dengan huruf M untuk menunjukkan inisial bahwa dialah yang telah membunuh Brian Howe. Ya, usut demi usut, polisi pun memanggil sosok dari Mary Bell. Mary Bell dipanggil, lalu Mary Bell pun terlihat ketakutan. Ya, dia terlihat takut dan terlihat aneh pada saat polisi melakukan investigasi terhadap dirinya. Akan tetapi pada saat itu Mary Bell pun berkelak, ngeles lah ibarat kata gitu. Jadi dia ngeles, dia bilang bukan gue yang bunuh gitu. Jadi dia itu ngefitnah temannya si Norma. Ya, by the way Norma ini laki-laki ya. Jadi Norma ini laki-laki. Dan pada saat Mary Bell bilang seperti itu, padahal Norma tuh lagi nggak di situ gitu. Jadi si Norma itu lagi ada di lokasi lain. Nah, kemudian setelah polisi memanggil Norma, mereka berdua pun diinterogasi. Norma bilang dia tidak ada di situ pada saat itu. Dan Norma pun bilang kepada pihak polisi bahwa pada saat Mary Bell membunuh sosok Martin Brown yang sebelumnya, Mary Bell bercerita bahwa, jadi Norma yang ngomong, kayak Mary Bell tuh berkata dia sangat menikmati membunuh sosok Martin Brown pada saat itu, pada saat dia mencekik anak kecil itu. Dia sangat menikmatinya, apalagi pada saat melihat anak kecil tersebut tidak melawan. Itu benar-benar suatu kesenangan pribadi bagi dirinya, kepuasan diri baginya. Dan lagi-lagi Mary Bell berbohong bahwa ia menuduh bahwa Norma hanya mengada-ngada. Akan tetapi setelah melakukan penyelidikan, Mary Bell pun ditetapkan sebagai tersangka. Mary Bell diadili dan dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara. Tentunya pada saat itu ia masih 11 tahun dan ia ditempatkan di penjara khusus anak. Ya, setelah 12 tahun ia menjalani masa hukuman, akhirnya ia bebas pada umur 23 tahun. Dan di umur 23 tahun oleh pemerintah Inggris, karena merasa ya dia masih kecil, dia masih punya masa depan, dia pun diberi identitas baru. Beberapa tahun kemudian Mary Bell melahirkan seorang anak perempuan ya. Dan tentunya anak itu menjadi perebutan hak asuh karena dari pihak tertentu tidak menginginkan Mary Bell untuk mengasuh anak kandungnya sendiri, karena diketahui bahwa Mary Bell ini dulunya adalah seorang pembunuh. Ya, dia membunuh 2 orang anak kecil yang tentunya ditakutkan bagi orang-orang di lingkungan di sekitarnya. Mary Bell akan membunuh anaknya sendiri. Kemudian ya Mary Bell melakukan banding. Akhirnya dia pun memenangkan banding tersebut di
pengadilan dan memenangkan hak asuh terhadap anak kandungnya sendiri. Oke, segitu dulu pembahasan mengenai Mary Bell ya. Ya, dia masih hidup, tapi kita tidak tahu dia di mana. Gue cuma mau bilang terima kasih sudah menyaksikan video gue. Jangan lupa like video ini, oke? Dan subscribe channel gue, jangan lupa. Komentar juga kalau kalian ada saran gue mau bahas apa. Gue sangat welcome, oke, dengan komentar kalian. Dan tetap sehat, jaga jarak, jangan lupa. Corona is real, bro. Okay, see you.